Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ke-9, solusi persamaan diferensial menggunakan metode Bernoulli. Metode Bernoulli ini di beberapa referensi juga disebut sebagai reduced linear, karena memang di dalamnya terdapat algoritma linear yang harus diaplikasikan. Dan solusi menggunakan Bernoulli ini juga merupakan solusi ke-6, karena memang untuk gradien terdapat dua metode, sehingga kita hitung dua, begitu ya. Kemudian mengenai struktur dari persamaan diferensial yang dibangun menggunakan Bernoulli itu mirip dengan linear, ya. Yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam metode Bernoulli terdapat pengali y pangkat n di sisi sebelah kanan. Kalau linear tidak ada. Nah, sehingga kita bentuk dia menjadi persamaan yang di sebelah kanan, begitu. Namun ada tiga hal yang harus diperhatikan, ya. Pada prinsipnya kita harus menentukan tiga hal ini sebelum dia siap untuk diaplikasikan sebagai metode linear, ya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, di sisi sebelah kanan itu unsur y itu harus hilang, ya, harus hilang. Di sini kebetulan memberikan contoh y pangkat n, nantinya tidak melulu y pangkat n, tidak hanya y kuadrat, y pangkat 3, y pangkat 10, tidak hanya y pangkat, tapi bisa berbentuk sin y, cos y, len y, begitu. Jadi ada sebuah unsur, tapi unsur y. Namun di sini kita contohkan misalkan y pangkat n, ya. Terus kemudian kita melakukan turunan-turunan. Pada prinsipnya tidak y pangkat n-nya, tapi bagaimana mengolah metode tadi, ya. Yang pertama berarti kan y pangkat n hilang. Dengan cara apa? Membagi y pangkat n di kedua sisi, begitu. Ya. Kemudian lanjutannya adalah bahwa dy per dx ini itu dia hanya boleh di depannya mengandung unsur y, ya. Jadi yang pertama ini yang harus diingat adalah selain kita menghilangkan y di sini, ya, kita juga ada syarat lain bahwa dy dx di sini hanya menerima y, unsur y. Itu dulu. Menghilangkan di sisi y di sisi sebelah kanan, namun dy per dx juga tidak boleh ada unsur x, dia hanya boleh ada unsur y. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, nantinya kita melakukan permisalan z, ya. Z di sini tuh adalah unsur y selain px, ya. Unsur y selain x, ya. Di dalam komponen yang kedua ini, ya. Kemudian kita turunkan, setiap selesai melakukan penambahan variabel harus langsung diturunkan, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa nantinya yang di depan ini itu pasti akan tergantikan oleh unsur z, ya. Yang depan ini, ya, kebetulan memang saya menggunakan y pangkat n gitu. Kalau menggunakan cos beda lagi, ya. Di sini berarti seper y pangkat n dy per dx itu akan tergantikan oleh unsur z, ya. Jadi itu dulu yang harus diperhatikan, ada tiga. Kita menghilangkan y di sisi sebelah kanan, ya, dengan cara membagi atau mengali. Tapi juga harus diingat bahwa dy per dx itu hanya menerima unsur y. Tidak boleh ada x di dalamnya. Oke. Kemudian yang kedua, permisalan z itu adalah unsur y selain x, ya, selain px, begitu. Dan yang ketiga, bahwa dy dx dan apapun yang ada di depannya itu nantinya akan digantikan oleh unsur z, ya. Baru siap untuk melakukan aplikasi linear, metode linear. Dan terakhir kita melakukan substitusi z. Tergantung kita tadi memisalkan z sebagai apa, harus kita kembalikan lagi. Contoh, ya, contoh, saya memiliki soal x dy per dx ditambah y ln y sama dengan xy e pangkat x, ya. Ada 4 metode, ya. Kita konstruk tadi membentuk, kemudian kita melakukan permisalan dan turunan sehingga dia siap untuk dilakukan metode linear yang ketiga. Dan terakhir kita substitusi ulang, ya. Yang pertama, kita harus bentuk dia sebagai berikut, ya.
harus dibentuk sedemikian rupa. Dengan cara apa? Kita ingat tadi bahwa unsur Y di sisi sebelah kanan itu harus hilang, ya. Namun di depan dy per dx juga tidak boleh ada x begitu. Ini ada x, tidak boleh. Dia harus hanya unsur y atau hilang begitu. Dengan cara apa? Kita bagi xy. Saya bagi xy. Kalau kedua sisi saya bagi xy, saya sudah memenuhi syarat pertama tadi bahwa sisi sebelah kanan sudah tidak mengandung y. Dan di depan dy per dx tidak lagi ada x, hanya ada unsur y. Sehingga yang pertama terpenuhi, ya. Caranya mudah saja. Intinya bagaimana menghilangkan ini dulu, yang sisi sebelah kanan y-nya. Kemudian apakah ada pengaruh di dalam dy per dx? Kalau x-nya sudah hilang ya selesai. Cuman kalau belum, berarti juga mungkin ada pembagian lagi yang harus dimasukkan begitu, selain y saja. Seperti ini. Ternyata kita juga harus membagi dengan x loh ya. Supaya di depan dy dx ini sudah tidak ada lagi unsur y. Ya, itu. Kemudian kita misalkan kita ambil z itu sebagai unsur y selain px. Di unsur kedua ini hanya ada unsur x seper x ya. Jadi seper x ini sebagai px. Sehingga kita ambil yang selain px yaitu ln y sebagai z. Kemudian kita turunkan. Berarti dz per dx sama dengan seper y dy per dx. Ini adalah turunannya. Nah, ini yang kedua selesai. Dan yang ketiga tadi bahwa yang di depan ini pasti tergantikan. Yang depan ini tergantikan. Seperti ini, bahwa ternyata seper y dy per dx sudah tergantikan dengan dz per dx. Sehingga kalau kita susun ulang, ya, ini juga sebagai pengingat algoritma dari linier, ya. Demikian. Bahwa seper y dy per dx sudah tergantikan dengan dz per dx dan ln y-nya sudah tergantikan dengan z. Ya. Nah, kalau sudah demikian berarti kita sudah siap untuk menggunakan metode linier. Metode linier yang harus diingat adalah bahwa tentukan px. Penting sekali jangan sampai salah menentukan px. Dan dalam metode linier itu hanya ada tunggal satu di sini, tidak boleh ada embel-embel. Itulah kenapa tadi di yang ketiga ya, permintaan yang ketiga itu pasti yang depan ini semua tergantikan oleh dz per dx ya, tergantikan. Kecuali dengan konstanta ya, kalau dengan konstanta aman gitu. Nah, kemudian kita cari alfanya ya, setelah kita tahu px-nya adalah seper x ya. Maka ambil yang hanya x-nya sehingga z tidak include begitu. Sehingga kita melakukan integral, berarti alfanya adalah ln x. Kemudian kita melakukan pencarian beta, bahwa beta itu adalah eksponensial pangkat alfa, sehingga betanya adalah x. Ya. Kemudian berarti kita harus melakukan yang terakhir, ya, bahwa y beta sama dengan integral q x beta dx plus c. Kita masukkan seluruh yang kita dapatkan. Y, kemudian karena di sini kita sudah menggunakan z ya, kita tidak menggunakan y, maka kita gantikan ini sebagai z ya. Unsur di sini itu semua yang y tergantikan dengan z. Karena tadi kita melakukan substitusi y dengan z gitu. Baru nanti di keempat kita kembalikan lagi z sebagai y ya. Maka z betanya adalah x, integral q-nya itu adalah e pangkat x dikali beta adalah x ya. Kita melakukan integral parsial. Didapatkanlah zx sama dengan x e pangkat x min e pangkat x plus c. Kemudian kita melakukan substitusi ulang bahwa ternyata seluruh z itu harus digantikan dengan ln y. Karena tadi di kedua ini kita menggunakan ln y sebagai z begitu. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah x ln y minus x e pangkat x plus e pangkat x sama dengan c. Dengan z adalah ln y. Sekian untuk video kali ini mengenai Bernoulli. Untuk video selanjutnya adalah contoh dari metode Bernoulli. Akan ada 2 contoh yang akan kita bahas. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.